never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. Rising star bulu tangkis Indonesia, Christian Adinata, terharu dapat kejutan spesial di PBSI saat dirinya sedang berjuang sekuat tenaga untuk memerangi cedera. Seperti diketahui, tunggal putra Indonesia, Christian Adinata, mencetak sejarah di ranking BWF dengan meroket 19 tangga per Selasa, 6 Juni 2023. Saat ini dia berada di ranking 48 BWF. Capaian itu didapat usai kegemilangannya menembus semifinal Malaysia Masters 2023. Catatan yang menjadi prestasi tertingginya di ajang BWF World Tour. Sayangnya, kegemilangan Christian Adinata harus dibayar mahal dengan cedera lutut yang cukup parah ketika menghadapi Pranoy Hayes di babak semifinal Malaysia Masters 2023. Christian Adinata terlepeset lantai ketika hendak melakukan smash dengan pijakan kaki yang tidak tepat di venue Axiata Arena, Sabtu, 27 Mei 2023. Christian Adinata pun langsung terbang ke Indonesia. Profesor Dr. Nicholas C. Budi Parama, PhD, Spot, Fix, selaku dokter PBSI mengumbar jika ada ligamen tempurung Christian Adinata robek. Kondisi tersebut membuat Christian Adinata dilarang menekuk lututnya selama 3 minggu lamanya untuk perawatan terbaik. Saat ini Christian Adinata memang perlu tindakan untuk proses penyembuhan cedera lutut. Dari hasil MRI, cedera lututnya memang cukup parah, ujar dokter PBSI, Profesor Dr. Nicholas C. Budi Parama, PhD, Spot. Ligamen tempurung robek. Selain itu ada memar tulang bagian lutut dan cartilage defek pada tulang lutut, sambungnya. Sebagai bagian penyembuhan, dalam 3 minggu ke depan, lutut Christian Adinata tidak boleh ditekuk dahulu, pungkas sang dokter PBSI. Dalam upayanya berjuang melawan cedera, Christian Adinata yang meroket di ranking BWF belum lama ini dibuat terharu dengan surprise di pelatnas PBSI. Di Instagram story-nya, Christian Adinata yang baru mencetak sejarah di ranking BWF itu mengunggah ulang video dari PBSI tentang kiriman bunga dari Badminton Lovers. Karangan bunga dari BL Indonesia yang dikirim ke PBSI itu bertuliskan kata-kata menyentuh untuk memberikan semangat pada Christian Adinata. Get well soon Chea. Kembali lebih kuat, bangkit lebih hebat. Badminton Lovers Indonesia, tulis karangan bunga tersebut. Kemudian Christian Adinata di Instagram story-nya pada Kamis, 8 Juni 2023, mengungkapkan keharuan dengan kata-kata terima kasih, Thank you. Sebelumnya, Christian Adinata melalui Twitter-nya juga sudah terlebih dahulu membocorkan kondisinya saat terbaring di ranjang dengan kaki diperban. Sebelum cedera lutut di semifinal Malaysia Masters 2023, Christian Adinata sebenarnya mengalami lonjakan karir yang luar biasa, khususnya pada musim 2023 ini. Pada April 2023 lalu, Christian Adinata juga sukses menggapai medali emas Pesta Olahraga Asia Tenggara SEA Games 2023 di Myanmar. Sementara Malaysia Masters 2023 adalah turnamen bulu tangkis Super 500 pertama yang bisa dipijakinya sampai babak semifinal. Merangkak dari babak kualifikasi, siapa sangka dia menjadi satu-satunya pemain yang bisa melangkah jauh sampai ke babak semifinal Malaysia Masters 2023. Kini, hanya doa dan harapan terbaik disematkan oleh publik untuk kesembuhan Christian Adinata, dan terus mencetak sejarah manis lagi di ranking BWF bulu tangkis. Hasil perempat final turnamen bulu tangkis Singapore Open 2023, Jumat, 9 Juni 2023, antara Leo Rolicarnando, Daniel Martin versus Eren Chia, Soh Woyik yang berhasil dimenangkan ganda Malaysia. Bertanding di Singapore Indoor Stadium, Leo Rolicarnando Daniel Martin gagal melaju ke semifinal Singapore Open usai kalah dengan skor 21-18, 16-21, 20-22. Sekadar informasi, Leo Daniel saat ini bertengger di peringkat 10 ranking BWF sementara Eren Chia, Soh Woyik jauh di ranking 4 dunia. Menilik rekor pertandingan, pasangan berjuluk Teba Bias ini berhasil mencuri 3 kemenangan dan berhasil unggul pada pertemuan terakhir di Malaysia Masters atas Eren Chia, Soh Woyik. Oleh sebab itu, mari mengulas pertandingan seru antara Leo Rolicarnando, Daniel Martin versus Eren Chia, Soh Woyik di perempat final Singapore Open.
Memasuki game pertama, Leo Rolicarnando, Daniel Martin kehilangan 2 poin beruntun dari ganda Malaysia peraih gelar juara dunia 2022 itu. Sempat tertinggal 2 angka, Leo Daniel berhasil membalikan keadaan menjadi unggul di poin 9-8 melalui smash keras yang sulit dikembalikan Erencia Sohwoik. Leo Daniel berhasil mengamankan interval game pertama usai smash keras Leo mendarat di tubuh Sohwoik dan gagal dikembalikan, skor 11-10. Pertandingan berlangsung dengan ketat, Leo Daniel banyak mendapatkan poin cuma-cuma dari kesalahan Erencia Sohwoik dengan skor 17-16. Leo Rolicarnando, Daniel Martin berhasil mengamankan game pertama di Singapore Open dengan skor 21-18 melalui umpan silang Daniel yang gagal dijangkau ganda Malaysia itu. Memasuki game kedua di Singapore Open 2023, Leo Rolicarnando, Daniel Martin kehilangan poin pertama usai pengembalian Daniel melebar ke sisi kanan lapangan So. Leo Rolicarnando, Daniel Martin tertinggal di interval game pertama Singapore Open dengan skor 8-11 usai smash keras So gagal mengembalikan wakil Indonesia. Ganda putra andalan Indonesia itu berhasil merebut 2 poin beruntun dan mendekatkan mulai mengejar poin dengan skor 10-11. Leo Daniel harus tertinggal jauh dari So di game kedua dengan skor 11-15. Namun, ganda putra andalan Indonesia itu perlahan mengejar di poin 13-15. Usai interval game ketiga, pasukan Indonesia ini semakin kesulitan pertahanan Erencia Sohwoik dan tertinggal di poin 9-14. Leo Rolicarnando, Daniel Martin harus mengakui keunggulan Erencia Sohwoik di game kedua Singapore Open 2023 dengan skor 20-22. Dengan hasil ini, Erencia Sohwoik berhak melaju ke semifinal dan akan bersua dengan Liang Weikeng Wang Chang di Singapore Open 2023. Hasil buruk kembali didapatkan ganda putra nomor 1 dunia andalan Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto tersingkir prematur dari ajang Singapore Open 2023 usai kalah pada laga babak pertama yang dihelat Selasa, 6 Juni 2023. Menghadapi Ben Lane Sean Fendi dari Inggris, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto yang tampil di bawah performa terbaik kalah 15-21, 18-21 dalam waktu 42 menit. Hasil dari Singapore Indoor Stadium hari ini jelas jadi pukulan bagi ganda putra Indonesia yang biasa disingkat dengan nama duo Fajri itu. Pasalnya, ini jadi kali kedua secara beruntun mereka tersingkir prematur dalam turnamen BWF World Tour Super yang diikuti tahun ini. Sebelumnya, sekitar 2 pekan lalu, Fajar Rian juga tersingkir di babak pertama Malaysia Masters 2023 usai kalah 16-21, 19-21 dari Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae dari Korea Selatan. Terkait kekalahan di babak pertama Singapore Open 2023, Fajar Alfian mengakui jika lawan tampil lebih siap dari segi permainan. Lawan memang bermain lebih baik dan siap. Mereka rupanya sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi kami, ujarnya. Mereka main dengan defense yang kuat, baru balik serang. Sementara kami malah terburu-buru melakukan serangan dan kerap jadi bumerang. Lawan memang lebih siap. Apalagi di pertemuan terakhir, kami juga menang dan kalah, pria asal Bandung itu menambahkan. Lawan memang bermain lebih berani dan tanpa beban. Mereka sangat siap menyiapkan strategi. Saat kami lagi dapat poin, lawan break. Sementara itu, Muhammad Rian Ardianto mengaku kecewa dengan hasil buruk yang didapatkannya dalam 2 turnamen terakhir. Ia pun bertekad segera bangkit. Kami tentu kecewa dengan kekalahan ini. Sebelumnya kami juga gagal di Malaysia Masters 2023. Di 2 turnamen ini performa kami kurang bagus, katanya. Untuk menghadapi kejuaraan selanjutnya, evaluasi kami harus meningkatkan faktor mental, fisik, dan juga rasa percaya. Selain itu, kami juga harus bisa main lebih enjoy lagi. Performa buruk yang tengah dialami duo Fajri ini juga jadi sorotan kepala pelatih ganda putra Indonesia, Heri Iman Pierngadi. Heri Iman Pierngadi menyebut jika anak didiknya bermain tidak normal dan berada di bawah form terbaik. Permainan Fajar Rian hari ini memang tidak normal. Performa kedua pemain di bawah form. Tatnya belum balik, kata sosok berjuluk Coach Naga Api itu.
Fajar memang ada kendala. Pinggangnya sudah tidak sakit lagi tetapi gerakan tidak seperti biasanya. Gerakan sambungannya jadi agak lambat, tidak secepat dulu. Sementara Rian, di bahunya ada cedera. Belum pulih 100%. Belum bisa melakukan smash secara penuh. Masih ada ragu-ragu sehingga permainan tak normal seperti biasa. Kualitas serangan terasa nanggung, ujarnya.